Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Al-Muhasabah. Terakhir yang kita bahas dari kitab ini adalah tentang awsafun nafsi fil Qur'an, itu sifat-sifat nafsu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu ada 3 sifat: al-mutmainnah, al-lawwamah, dan al-ammaratu bisu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sifat yang pertama, an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang tentram, sebagai hasil dari ketaatan kepada Allah, zikir kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jiwa yang tenang dalam kecintaan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, jiwa yang tenang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang tenang dikarenakan membenarkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang tenang karena ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Begitu juga jiwa yang tenang kepada qada dan qadar Allah, jiwa yang tenang karena dia meyakini semua yang terjadi itu dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semuanya terjadi dengan kehendak Allah, bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi semuanya sudah tertulis. Ini ya masuk ke dalam an-nafsul mutmainnah. Begitu juga jiwa yang tenang karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kecukupan kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindunginya,
dari setiap keburukan, dari kejahatan orang-orang yang akan berbuat jahat, kejahatan orang-orang yang hasad, ya, dan seterusnya. Jiwa yang tenang karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa alam semesta ini. Semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah an-nafsu al-mutmainnah. Nah, jadi an-nafsul mutmainnah ini dibangun di atas, ya, nilai-nilai keimanan yang tadi disebutkan. Baik, kemudian yang berikutnya an-nafsul ammaratu bisu. Penulis mengatakan ala diddi wan naqidhi minan nafsil mutmainnah, dan sebaliknya berlawanan dengan nafsul mutmainnah adalah an-nafsul ammaratu bisu, yaitu jiwa yang suka memerintahkan kepada keburukan. Wahiyallati ta'muru sahibaha bittiba'i syahawati minal ghayyi wal batil. Itu jiwa yang senantiasa memerintahkan pemiliknya untuk mengikuti syahwat, untuk mengikuti syahwat dari penyimpangan dan kebatilan. Fahiya ma'wa kulli su'in, maka ia an-nafsul ammaratu bisu adalah muara setiap keburukan. Wahiya allati taquduhu ilal qabihi wal makruh. An-nafsul ammaratu bisu ini dialah yang menuntun atau membawa pemiliknya kepada perbuatan jelek dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar suka memerintahkan kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Waqala, dan Allah mengatakan ammarah bisigotil mubalaghah. Ammarah dalam bahasa Arab disebut dengan sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu bentuk, ya, kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada hal berlebih-lebihan dan banyak, gitu. Itu mubalaghah. Ya, jadi suatu kata yang menunjukkan kepada makna berlebihan. Ya, makanya ammarah itu diartikan dengan selalu, senantiasa, atau sering. Walam yakul amirah. Nah, Allah tidak mengatakan amirah. Ya, kalau amirah memerintahkan saja, tapi kalau ammarah suka memerintahkan. Suka memerintahkan. Ya, li'anna ammarah ablag, karena ammarah itu lebih memiliki makna lebih, gitu. Memiliki makna lebih. Fahiya katsiratul amri bisu, maka ia nafsu itu banyak memerintahkan kepada keburukan. Itu makna secara bahasa, ya. An-nafsu al-ammaratu bisu. Nah, wan nafsu, dan nafsu manusia itu aslan, secara asalnya,
khuliqat zalimatan jahilatan illa man rahimallah. Jadi nafsu manusia itu pada asalnya diciptakan dalam keadaan zalim dan dalam keadaan bodoh. Ya. Nah, jadi ini berlaku untuk setiap nafsu atau jiwa manusia. Jadi manusia itu ketika diciptakan, maka dia itu membawa nafsu yang zalim, membawa nafsu yang jahil. Jadi zalim dan bodoh gitu. Sehingga ini menjadi salah satu sifat dasar dari jiwa manusia seluruhnya. Karena semuanya diciptakan dalam keadaan seperti itu. Ya, secara asal. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya apa? Dalil bahwasanya nafsu manusia itu diciptakan dalam keadaan bodoh itu An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Ini menunjukkan bahwa manusia itu ketika dia lahir dalam keadaan bodoh. Dia lahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Dia lahir dalam keadaan tidak mengenal sesuatu pun. Ya, walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada manusia itu perangkat-perangkat gitu, wasilah-wasilah yang dengan perangkat-perangkat itu manusia bisa kemudian menghilangkan atau mengangkat kebodohannya. Makanya lanjutan dari ayat ini kan apa? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan kemudian Allah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati. Yang pada hati itu ada akal, gitu kan? Nah, karena kan ini tiga ini sebetulnya yang menjadi perangkat bagi manusia untuk kemudian menerima ilmu, menyerap ilmu. Pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, pendengaran ya untuk mendengar, ya, penglihatan untuk melihat dan hati untuk berpikir. Makanya orang-orang kafir itu dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami, tidak digunakan untuk memahami, tidak digunakan untuk berpikir. Apa walahum, apa gimana ayatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha, mata tapi tidak digunakan untuk melihat, dan mereka juga punya telinga tapi digunakan untuk apa, dan mereka tidak mendengar. Nah, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat-perangkat itu dalam setiap diri manusia. Allah berikan itu. Sehingga dengan itu manusia punya kemampuan untuk menghilangkan kebodohan, mendapatkan ilmu dan pengetahuan, sehingga dengannya manusia sampai kepada iman. Ya, karena iman itu kan dengan ilmu, dan ilmu dihasilkan dengan pendengaran, penglihatan dan hati atau akal. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menyinggung gitu kan orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman itu ya dengan itu tadi. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berakal? Ya, penyesalan orang-orang yang disiksa dalam neraka itu, mereka mengatakan qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan andai saja dulu kami mau mendengar dan kami mau berpikir, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Gitu ya. Nah, kemudian ayat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya manusia itu suka berbuat zalim, itu surat Ibrahim diantaranya ayat ke-34, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar suka berbuat zalim dan ingkar. Suka berbuat zalim dan juga suka ingkar. Penulis mengatakan na'am aujada indahal isti'dad al-fitri liqabulil haq. Nah, betul juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sifat itu, kebodohan dan kezaliman itu, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan al-isti'dad al-fitri. Jadi potensi fitrah. Ya, potensi fitrah untuk menerima kebenaran. Ya, untuk menerima kebenaran. Nah, dalam diri manusia juga ada fitrah. Yang fitrah ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu ya siap untuk menerima kebenaran. Ya, dan bisa menerima kebenaran. Idza urida 'alaiha bi ghairi mu'athiratin kharijiyatin mufsidah. Ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, kepada jiwa tersebut, tanpa ada pengaruh-pengaruh dari luar yang merusak. Nah, jadi selama fitrahnya itu masih apa? Masih lurus gitu ya. Fitrahnya itu masih benar, belum terpengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar, belum rusak gitu ya. Nah, sebetulnya manusia itu ya pasti akan menerima kebenaran dengan fitrahnya itu. Nah, hanya saja kan ya fitrah ini bisa rusak gitu. Fitrah manusia ini bisa menyimpang. Ya, dan ini yang juga dilakukan oleh setan ya. Fajtalat husyayatin dalam sebuah hadis. Maka setan itu kemudian menjadikan fitrah manusia itu kemudian menyimpang. Ya, karena lingkungan, karena pola pendidikan ya. Karena orang tua dan lain sebagainya, maka fitrah itu bisa apa? Bisa rusak. Nah, padahal kalau fitrah ini ya dibiarkan saja misalnya lurus saja gitu ya. Dengan fitrah itu sebetulnya manusia itu bisa beriman, bisa menerima kebenaran. Ya, dengan baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Lakin idza lam tu'allamin nafsu tabqa jahilatan fiha hawa. Akan tapi nafsu manusia itu jika tidak diajarkan ilmu, maka nafsu manusia itu akan tetap dalam kebodohan dan di dalamnya ada hawa nafsu. Dan di dalamnya ada hawa nafsu.
Walau turikat biduni tarbiyatin wa tarwidin fahiyat tad'u ila tughyani wa tamilu ila syarri. Nah, nafsu manusia itu dengan potensi kebaikannya dan dengan potensi keburukannya, gitu ya. Jika dibiarkan tanpa adanya tarbiyah, tanpa adanya pendidikan, tanpa adanya tarwid, tanpa adanya pembiasaan kepada hal-hal yang benar, fahiyatadu ila tughyan, maka nafsu itu akan mengajak kepada perbuatan melampaui batas dan akan cenderung kepada keburukan. Fal adlu wal ilmu tariun alaiha, maka keadilan lawan dari zalim dan ilmu lawan dari kebodohan itu sesuatu yang datang kemudian kepada nafsu tersebut, walaysa aslan fiha, dan bukan menjadi asal dari yang ada di dalam nafsu. Maka ini perlu diupayakan, gitu ya, perlu diupayakan. Jadi secara asal nafsu manusia itu ya memang bodoh, memang zalim, gitu ya. Kalau dibiarkan begitu saja, maka ya akan cenderung kepadanya. Tapi kalau jiwa kita ini diberikan ilmu, ya kan, diajarkan kepadanya ilmu, diberikan pengetahuan, ya, disampaikan kepadanya kebenaran, ya, begitu juga dilakukan terhadapnya pembiasaan atau latihan untuk melakukan hal-hal yang benar, maka sifat-sifat yang sebelumnya tersebut ya bisa hilang, sehingga manusia itu menjadi ya manusia yang adil dan berilmu. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu 'alal mu'minin ma zaka minhum nafsun wahidan, dan andai saja Allah Subhanahu wa taala, dan andai bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada orang-orang beriman, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan suci ya dari mereka. Fa idza arada biha khairan a'anaha 'alal fiqhi fi dinihi wal 'amali bi syari'atihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap nafsu tersebut atau jiwa tersebut, maka Allah akan membantunya untuk memahami agama dan untuk beramal dengan syariatnya. Nah, selain ada upaya dari manusia itu sendiri untuk tadinya belajar, melatih diri, gitu ya. Nah, di atas semua itu tentu saja kebaikan-kebaikan itu semuanya dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada di dunia ini satupun jiwa atau nafsu yang akan suci, akan bersih kecuali dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada nafsu tersebut atau kepada jiwa manusia tersebut, maka Allah akan membantunya untuk memahami, untuk faham dengan agama, seperti disebutkan dalam hadis itu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi Allah yang memfaqihkannya dalam agama. Ya, Allah yang membuat dia faqih dalam agama. Ya. Tentu juga disertai dengan usaha dari manusia itu sendiri untuk memahami agama. Wal amali bi syariatihi, dan Allah juga akan membantunya untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang diberikan taufik namanya. Orang yang diberikan taufik kepada kebaikan. Wa sababu dzulmi fi nafsil amarati bisu, dan sebab kezaliman dalam nafsu amarah bisu, immal jahlu wa immal hajatu. Bisa jadi karena kebodohan dan bisa jadi karena adanya kebutuhan. Jadi kenapa orang itu berbuat zalim? Ya. Sebabnya bisa bodoh, bisa juga ada hajah, ada keperluan, ada kebutuhan. Walidzalika kana
amaroha bisu li sahibiha walidzalika kana amruha bisu li sahibiha laziman laha illa idza adrakathu rahmatullah. Oleh karena itu nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan bagi pemiliknya, laziman laha, selalu melaziminya, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika ya'lam al-'abdu annahu mudtarrun ila Allah daiman. Dengan demikian seorang hamba hendaklah menyadari bahwasannya dia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, muhtajun ilaihi, perlu kepada Allah bistimrarin, dengan terus-menerus, hatta yakfiyahu syarra nafsihi, sehingga Allah melindunginya dari keburukan jiwanya, wa yu'inahu 'alaiha, dan Allah membantunya untuk mengalahkan nafsunya tersebut. Nah, jadi karena nafsu ammaratu bisu ini selalu menyertai ya seorang hamba, nah disinilah perlunya ya senantiasa memohon bantuan kepada Allah gitu, bahwa dia itu perlu kepada Allah, bahwa dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, termasuk dalam hal dia terjaga, terlindungi dari nafsu yang suka memerintahkan kepada keburukan. Wa daruratul abdi ila rabbih fawqa kulli daruratin, dan butuhnya seorang hamba kepada Rabbnya di atas setiap kebutuhan. Wa aktsar min daruratihi li ta'am wa syarab wan nafas, butuhnya seorang hamba kepada pertolongan dan bantuan dari Rabbnya itu lebih banyak daripada butuhnya, perlunya seorang hamba kepada makanan, minuman, dan nafas dan bernafas. Nah, ini ya penjelasan penulis ya berkaitan dengan sifat nafsu yang kedua, yaitu an-nafsul ammaratu bisu. Ya, al-ammaratu bisu. Kemudian yang selanjutnya an-nafsul lawamah, mustaqqatun minal laum. An-nafsul lawamah itu terambil dari kata laum. Lawamah itu dari kata al-laum. Sama ya, ini juga lawamah ini sigoh mubalaghah juga. Sigotun mubalaghah yang menunjukkan apa? Banyak dan lebih. Nah, apa artinya talumu sahibaha alal khair wa ala syarri? Nah, arti kata laum itu artinya mencela. Talumu sahibaha, yaitu nafsu, jiwa yang suka mencela pemiliknya karena kebaikan dan karena keburukan. Fahiya nafsun mukhallaqatun fiha khairun wa syarrun, maka ia adalah nafsu yang bercampur, di dalamnya ada kebaikan dan di dalamnya juga ada keburukan. Jadi kalau yang pertama an-nafsul mutmainnah itu yang murni ya kebaikan. Kalau an-nafsul ammaratu bisu'in itu yang murni keburukan. Kalau al-lawamah ini pertengahan. Ya, ini pertengahan, bercampur di dalamnya kebaikan dan keburukan. Talumu ala syarri kama qala al-Hasanul Basri. Nafsu yang ini, nafsul lawamah itu mencela atas keburukan, mencela atas keburukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasanul Basri rahimahullah. Innal mu'mina, sungguh orang beriman itu, wallahi demi Allah, ma tarahu illa yalumu nafsahu ala kulli halatiha. Sungguh orang beriman itu, demi Allah, tidaklah engkau melihat dia kecuali dia itu selalu mencela dirinya dalam setiap keadaan-keadaannya. Yastaksiruha, merasa kurang, fi kulli ma yaf'alu, dalam setiap yang dia lakukan, fayandamu, kemudian dia menyesal, wa yalumu nafsahu, dan dia pun mencela dirinya sendiri.
Jadi sifat orang beriman itu selalu mencela dirinya, katanya. Dalam setiap keadaan. Kalau dia berbuat buruk, ya jelas dia apa? Mencela dirinya karena melakukan perbuatan buruk itu. Dan kalaupun dia melakukan kebaikan, maka dia juga mencela, bukan mencela kebaikannya, mencela kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, ya, ketika dia melakukan kebaikan itu. Ya, sehingga dia merasa belum puas gitu dalam mengerjakan kebaikan itu. Dia mencela, ya, sisi-sisi kekurangan yang ada dalam kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, mungkin terlalu sedikit gitu kan. Ya, mencela kenapa tidak lebih banyak lagi, kenapa tidak lebih baik lagi, mengapa tidak lebih sempurna lagi di dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, ini ciri orang beriman. Wa innal fajira la yamdi quduman la yu'atibu nafsahu, dan sesungguhnya orang fajir, orang jahat atau orang kafir bahkan, maka dia itu la yamdi quduman, maka dia itu terus saja maju, dia itu terus menerus melakukan perbuatannya, la yu'atibu nafsahu, dan sama sekali tidak mencela dirinya sendiri gitu. Nah, jadi justru orang yang tidak mencela dirinya sendiri itu bukan orang beriman, justru orang fajir. Kalau orang fajir itu cuek aja, nggak peduli itu, tidak mempedulikan, mau buruk mau jelek kan gitu ya. Orang fajir itu, ya, dia tidak peduli dengan baik dan buruknya perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Nah, jadi an-nafsul lawamah ini juga ini dimiliki oleh orang beriman. Oleh orang beriman. Hatta yaumal qiyamah talumuhu nafsuhu. Bahkan pada hari kiamat sekalipun, ya, talumuhu nafsuhu, orang beriman itu mencela dirinya. In kana muhsinan lima dalam yazdad ihsanan. Jika dia telah melakukan kebaikan ketika di dunia, maka dia mencela dirinya, mengapa dia tidak lebih banyak lagi berbuat baik. Wa hadhi maratibul jannah amamah. Di hadapannya ada derajat-derajat surga, tingkatan-tingkatan surga. Andai saja dia, ya, berbuat baik lebih banyak lagi, sehingga dia bisa meraih derajat yang lebih tinggi di surga itu. Wa in kana musian, kalau dia berbuat buruk, ya tentu saja dia juga mencela dirinya. Falimada amila su wa hadhi nar amamah. Ya, mengapa dia melakukan perbuatan buruk itu dan di hadapannya ada neraka? Fahiya talumuhu fid dunya wa talumuhu fil akhirah. Maka nafsu ini, nafsu lawamah ini mencela pemiliknya di dunia dan mencela pemiliknya juga di akhirat. Talumul musi, ya, mencela orang yang berbuat buruk, alla yakuna raja'an isaatihi. Ya, mencela orang yang berbuat buruk, mengapa dia tidak bertobat dari keburukannya. Wa talumul muhsin, begitu juga mencela orang berbuat baik, in lam yazdad ihsanan, mengapa dia tidak lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Fan nafsu taratan takunu ammaratan bisu wa taratan lawamah wa taratan mutmainnah. Nah, maka nafsu ini kadang-kadang dia itu ammaratun bisu, kadang-kadang dia itu lawamah, kadang-kadang dia itu mutmainnah. Nah, jadi memahami sifat-sifat nafsu ini, ya, itu sifat-sifat nafsu ini ada dalam setiap diri manusia gitu. Ada dalam setiap diri manusia. Jadi satu jiwa, ya, satu nafsu itu kadang-kadang ammarah bisu, kadang-kadang lawamah, dan kadang-kadang mutmainnah. Ya, berganti-ganti, berbolak-balik tiga sifat nafsu ini dalam diri manusia. Nah, seperti yang juga dijelaskan. Wa qauluha mutmainnatan wasfu madhin laha. Ketika nafsu itu nafsu mutmainnah, maka itu sifat pujian untuknya. Wa qauluha ammaratan bisu wasfu dzammin laha. Ketika nafsu itu ammarah bisu, maka itu adalah sifat celaan untuknya.
Wa kaunuha lawamah, dan ketika nafsu itu menjadi lawamah, maka yanqasimu ila madhin wa dhamin, ya, terbagi kepada pujian dan juga celaan. Jadi bisa pujian, bisa celaan, bihasabi matalumu alaihi wa hiya halatun nafsi. Ya, tergantung kepada karena apa, kepada apa jiwa itu mencelanya. Wa hadhi halatun nafsi, dan ini adalah keadaan jiwa manusia. Walaysa syartan an takuna nafsu inda fulanin minan nasi mutmainnatan daiman au amaratan bisu'i daiman. Dan bukanlah menjadi syarat nafsu atau keadaan nafsu dalam diri seseorang itu selalu mutmainnah atau selalu amarah bisu, ya. Jadi tidak mesti demikian gitu. Jadi tidak mesti dalam satu nafsu itu hanya ada satu sifat, gitu ya, hanya ada satu sifat. Misalnya si A mah ya nafsunya mutmainnah terus menerus, atau si B mah nafsunya amarah bisu terus menerus. Tidak seperti itu, ya, tidak mesti seperti itu. Faqad takunu fi ba'di awqatiha mutmainnatan, ya, jadi terkadang dalam sebagian waktu nafsu itu mutmainnah, wa fil ba'dil akhar ammaratun bisu, dalam waktu yang lain nafsunya itu menjadi nafsu ammaratun bisu, dan itu masih nafsu yang sama gitu, masih nafsu yang sama. Wahyanan lawamah wa hakadha, dan kadang-kadang juga menjadi nafsu lawamah, gitu ya. Nah, maka dalam diri setiap kita tuh juga demikian, keadaan nafsu itu berganti-ganti, berbolak-balik. Kadang-kadang jiwa kita itu ammarah bisu, kadang-kadang lawamah, kadang-kadang mutmainnah, kadang-kadang mutmainnah. Bal fil yaumil wahid, bahkan katanya dalam satu hari, wasa'atil wahidah, atau dalam satu saat saja. Yahsulu fiha hadza wa hadza, terjadi dalam waktu tersebut, ya, keadaan-keadaan nafsu yang tiga, ya, tersebut, gitu ya. Kadang-kadang amarah, kadang-kadang mutmainnah, kadang-kadang apa? Lawamah, gitu. Nah, wal hukmu lil ghalibi 'alaiha min ahwaliha, dan hukum atas nafsu itu berdasarkan kepada apa yang dominan dari seluruh keadaan-keadaannya, gitu ya, dari seluruh keadaan-keadaannya. Jadi kapan misalnya seseorang itu dikatakan nafsunya itu mutmainnah, bukan berarti nafsunya itu selalu mutmainnah, enggak, gitu kan, tapi apa yang dominan. Kalau yang dominan itu mutmainnah, ya maka bisa dikatakan orang tersebut memiliki nafsu mutmainnah, karena itu yang menjadi dominan. Walaupun kadang-kadang juga ya amarah juga ada, kadang-kadang lawamah juga, ya. Karena al hukmu itu lil ghalib, itu kaidahnya. Kita menghukumi apa namanya suatu, terutama menghukumi satu ini ya, satu sosok atau satu person tertentu, maka kita itu menghukuminya dengan apa yang dominan, ya, dengan apa yang dominan. Yang menghukumi orang beriman juga kan apa yang dominan, gitu kan. Dikatakan si fulan itu muslim, dikatakan seorang itu apa, mukmin, ya, karena yang dominan darinya adalah nilai-nilai keimanan. Yang dominan darinya adalah keimanan. Walaupun kadang-kadang juga muslim, mukmin, maksiat juga, gitu kan, berdosa, tapi itu bukan yang dominan, gitu kan. Ketika dikatakan seorang itu misalnya fasik, ya, maka dilihat apa yang dominan, gitu ya. Nah, seorang melakukan dosa satu atau dua atau bahkan tiga, kalau itu bukan menjadi satu yang dominan, maka tidak kita cap dia itu, kita vonis dia itu sebagai orang fasik, tidak. Tetap kita katakan dia seorang apa? Muslim atau mukmin, itu kan, yang terjatuh kepada kemaksiatan, gitu ya. Termasuk ketika kita menghukumi, melihat seorang itu ahli sunnah misalnya atau ahli bid'ah, itu juga dilihat dari yang dominan, ya, dilihat dari yang, dan dominannya apa, dan dilihat dari usulnya apa, gitu ya. Adapun kalau seorang misalnya kadang-kadang dia atau ada dia kesalahan, satu dua kesalahan, atau terjerumus dia kepada kekeliruan gitu kan, maka ya tidak serta-merta kita itu kemudian mengatakan oh dia itu bukan muslim lagi, atau dia itu bukan mukmin lagi, atau dia itu bukan
sunni lagi, dia itu bukan ahli sunnah lagi. Tidak bermudah-mudahan seperti itu. Ya, apalagi Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nas minas sunnah syadid, mengeluarkan seseorang dari sunnah itu berat, itu ya konsekuensinya. Ya, jangan bermudah-mudahan karena satu atau dua kesalahan, kekeliruan gitu ya, tidak menyebabkan kita apa? Mengeluarkan dia dari asalnya, ya, dari asal dan apa yang menjadi usulnya, gitu ya. Ini kaidah penting karena al-hukmu lil ghalib, karena sebagian orang kadang-kadang bermudah-mudahan, ya, bermudah-mudahan juga dalam mengeluarkan muslim dari agamanya, ya, memvonis kafir, gitu kan. Ini juga sama, atau bermudah-mudahan mengeluarkan manusia dari sunnah, ini juga kekeliruan karena al-hukmu lil ghalib, gitu kan. Hukum itu berdasarkan apa yang ghalib, apa yang dominan. Nah, termasuk juga dalam menghukumi tadi nafsul mutmainnah, lawamah, amarah, gitu ya. Nah, mana nih kita ini termasuk yang mana? Ya dilihat saja kita lebih dominannya yang mana, gitu kan. Kalau lebih sering mutmainnah ya berarti ya masuklah ke mutmainnah. Walaupun kadang-kadang amarah juga, gitu. Kadang-kadang lawamah. Ya. Nah, kalau yang lebih dominannya amarah ya berarti nafsu kita termasuk nafsu amarah. Tapi yang namanya orang beriman itu hampir dipastikan dia tidak memiliki nafsu amarah ini. Maksudnya secara vonis ya nafsunya bukan termasuk nafsu amarah. Nafsu amarah ini hanya orang-orang kafir yang apa namanya yang dominannya adalah nafsu amarah. Ya, orang beriman ya paling tidak tadi lawamah, ya. Lawamah gitu kan, lebih seringnya kan lawamah. Kita juga begitu ya. Aduh tadi teh salat teh khusyuk geningan itu. Tadi teh kieu, tadi teh gitu. Aduh tadi teh zikir pagi gitu kan. Tadi teh maca Quran, hari ini ya, apa sibuk gitu kan. Teu sempet ngaji, teu sempet ini ya berjamaah kalewat gitu kan. Nah, itu nafsu apa? Lawam. Kalau sedekah, aduh tadi teh seutik teuing sedekah teh geningan. Gitu kan. Nah itu. Nah itu apa al-hukmu lil ghalib 'alaiha min ahwaliha. Fahasib nafsaka fi khalwatika. Nah ini kaitan dengan muhasabah. Maka hisablah dirimu ketika kamu sendirian. Wa tafakkar fil qirabi muddatika. Ya, dan berfikirlah kamu tentang berlalunya waktumu. Wa'mal fi zamani faragika li waqti syiddatika. Beramalah kamu di waktu-waktu luangmu untuk waktu-waktu sempitmu. Wa tadabbar qabla al-fi'li ma yumla fi sahifatika. Ya, dan berfikirlah dulu sebelum berbuat apa yang nanti akan dicatat dalam catatan amalmu. Wangzur, dan lihatlah hal nafsuka ma'aka au alaika fi mujahadatika. Apakah nafsumu itu ya bersamamu atau justru berseberangan denganmu dalam ya kamu melakukan mujahadah. Laqad sa'ida man hasabaha. Sungguh akan beruntung orang yang melakukan muhasabah terhadap nafsunya, terhadap jiwanya. Wa faza wallahi man harabaha. Dan akan beruntung demi Allah orang yang memerangi nafsunya. Wa qama bistifa'il huquqi minha wa talibiha, dan melaksanakan atau menunaikan hak-hak dari nafsu tersebut dan senantiasa menuntutnya. Wa kullama zallat atabaha, ketika nafsunya itu melakukan kekeliruan maka dicela. Wa kullama tawafaqat jadzabaha, ketika nafsunya itu malas maka dia berusaha untuk menariknya. Wa kullama nadarat fi ma'alin hawaha ghalabaha, ketika nafsunya itu cenderung kepada amalin, kepada harapan-harapan yang diinginkan oleh hawanya, maka dia berusaha untuk mengalahkannya. Dan inilah seharusnya yang kita lakukan terhadap apa? Terhadap nafsu kita itu ya sesuai dengan sifat-sifat dari nafsu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.